Masih Bu? Ya kalau saya mungkin tadi temuannya kan di mana? Temuannya. Di bawah ya. Iya. Alatnya pelangkan Pelangkan 3 meter ya pelangkan pelangkangan Belakang ya. belakang Belakang. pelangkan ini kan judulnya pelangkan kayak Lebih berat pelangkan. Enggak, artinya mungkin dari konsep tadi batik yang menggunakan cap seperti ini, kemudian tadi di mobil kayak teknik sablon ya, namanya teknik sablon ya, Iya. sendiri cuma malamnya besar tetap ya dengan itu. Nah itu model yang berbeda dari model yang lama itu apa sebenarnya? Bentuk parangnya sih. Kalau parang lebih Ukuran tadi yang kecil jadi besar dari ukuran, ya. Jadi kita sesuaikan idealnya Pak. Idealnya motif itu sebesar apa kalau pas dipakai baju gitu. yang mau ditonjolkan dari perubahan itu apa? Lebih ke ininya Pak. Motif parangnya, motif parang kan miring-miring gitu Pak. Tapi tetap berkesinambungan. Jadi filosofinya ya kita jangan pernah menyerah kalau buat berusaha istilahnya gitu. Tetap yang ditonjolkan pada ininya ya, modelnya aja. Motifnya ya. Motifnya ya, Ya motifnya. desainnya ya, desain. Semua dilombakan. Kalau pelanggan kalau di Brebes sih emang belum ada ya Bu. Jadi kemana sebenarnya? Si pelanggannya Bu. Jadi gini kan, pelanggan dengan motifnya. Jadi gitu lagi. Pelanggannya kan pelangkan ya ini bisa ikut dua tapi di sini kan pelangkan ya pelangkan ya, kalau misalkan adu-adu desain sih mungkin ada banyak di luar sana yang lebih jago ya. Kalau misalkan dari alat produksinya, memang di sini belum ada di Brebes. Kalau di tempat lain mungkin ada, karena lebih prioritasnya kita biar jangkau kalangan ke bawahnya. Jadi orang Brebes juga berhak punya batik khasnya loh. Tuh. Jadi ya dari pelangkannya. Gitu. pelangkan itu Dan nantinya kan kalau udah jadi hasil jadi batiknya itu bisa dirasakan ya lebih banyak masyarakat itu. Pelangkan itu kan alat itu ya? Iya, alat sablonnya itu namanya pelangkan. Dengan di luar Brebes sama? Sama Brebes kan nggak ada. Iya. Terus saya mau tanya lagi, kalau misalnya ada satu lukisannya, lukisan matahari, kemudian ada orang lain lagi menggambar lukisan bulan, itu bisa dikategorikan sebagai inovasi atau bukan? Ketika ada seorang A melukis matahari, kemudian ada orang B gambar bulan, itu bisa dikategorikan sebagai inovasi atau bukan? Enggak, kalau bisa bahannya masih sama. Artinya ketika dengan bikin motif ini, motif bangsit, kemudian ada orang lain atau siapapun pembatik misalkan salem atau lain bikin motif salem kayak gitu. Kemudian mas Bisbi motif bangsit, ya, itu bisa disebut inovasi? Dulu. Silakan bisa duduk. Karena ya waktu bikin ya belum ada sih. Artinya sebenarnya kalau misalkan memang ada mau yang ditonjolkan pelanggannya, dia ada faktor pembeda, ada inovatifnya. Kemudian ketika bicara apa namanya desain seni lukis, mungkin ada faktor pembeda ketika ada hal-hal yang lain. Kalau saya lihat ketika ada seseorang menggambar yang beda itu ya sama aja, ada perubahan. Mas Budi, Mas Uji, cukup Mas Uji, cukup atau Mas Adi? soalnya pelangkannya sablon biasa kan
Ya hanya bentuknya mungkin besar kalau gitu kan. setelah, penilaian Bapak Ibu yang mungkin dan seperti itu ya saya terima. Jadi istilahnya saya masih berusaha biar menjangkau orang lebih banyak yang tahu, banyak yang pakai gitu. Sip. Mantap. Itu aja. Ajang promosi. Mungkin kelapa di mana-mana ada, Iya. tapi di yang di rumah. Iya. Tapi yang membedakan pelanggan di bus yang banyak ciptakan dengan yang lainnya itu tadi, kalau pelanggan yang banyak ciptakan itu bisa mencap malam yang sementara di tempat lain dan gitu ya arahnya. Itu gimana? Ya. Di sana sama sih. Sama kan ada malamnya juga. Kan Sama. pesennya ke Nangga. Iya pesennya Cirebon. Masih sama sih. Ya itu dari pelanggan dengan motif yang beda berarti. Dan masukan dari dulu itu bagus dari soal ini Packing. ini Saya pernah beli memang yang tulis itu eksklusif banget busnya. Jadi beda banget bus itu saya ini batiknya bagus. Masukan tapi jadi saya Video media sosial. Yang warna biru ya. iya Iya. batiknya Video media mahal ya. sosial. Iya. Tapi ketika plastiknya harganya itu menurunkan harga, mendingan kemasannya yang mahal tapi harganya ya isinya itu kayak kemarin waktu Oh iya. Hasbi bikin yang kotak. Iya, yang kotak. Ini ngasih masukan ya. Itu kayak ini loh, kayak kotak songkok. Jadi kayak cindung ya, apa PC. kesan eksklusifnya itu di luar. Lebih kesan kayak tempat peci. Oh iya. Maksudnya ini buat masukan dulu supaya ketika membuat kemasan itu menarik minat. Soal isi kan biasanya lihat kemasan. Iya. Sedikit aja mas, saya sambil diskusi ya mas. Iya. Jadi kalau brandingnya Bangsir itu kan biasanya kan terfokusnya di bawang serolasi, gitu kan? Kayak terfokusnya di situ aja gitu kan. Kan kalau Iya. ya istilahnya ya monggo lah itu kan jenengan mau branding sendiri ya monggo gitu kan karena memang untuk mengangkat kearifan lokal yang ada di Jawa Barat. Cuma ya kalau mau produksi ke depannya kan otomatis jangan butuh kreativitas sebenarnya, otomatis keluar dari pakemnya panjenengan kan di Bangsir itu barangkali membuat sebuah motif baru atau apapun baru. Jadi kalau saat ini mungkin jenengan terfokusnya di yaitu Iya. bawang sama telur asin gitu. Walaupun nanti ada motif baru, ya enggak mungkin ada isen-isen atau ornamen tetap dengan bawang tetap ada. Iya. Tapi Semangatnya begini untuk mas, mengangkat ini. tapi begini, motif pokoknya itu Bangsir, tapi si Modifikasinya. Iya. boleh beda-beda. Tapi inti dari motif Bangsir itu tetap ada di batik itu. Iya. Kalau nggak salah udah memakan nama ya? Belum sempat sih Bang. Kalau kita motif pertamanya sih udah yang pertama ini. Nggak penamaan. Penamaan belum. Karena orang di perumahan saya aja ketika nyebut Bangsir itu langsung tahu kan. Berarti sebenarnya dari sisi itu apa namanya? Merek sudah. Kalau bisa ya. Promosi dulu. Dapat. Ya memang enggak secepatnya Pak. Bisa didaftarin. Oke, cukup ya. Silakan Mas Haji untuk Terima kasih. bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.